Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, saya Dr. Ida Bagus Bayu Brahmantia, SHMH, dari Fakultas Hukum Universitas Dwi Jendra. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pembelajaran semester untuk mata kuliah Hukum Perdata 3 SKS untuk semester 2. Pembelajaran ini disusun dengan mempertimbangkan keselarasan CPL Prodi, CPL MK, dan kebutuhan mahasiswa. RPS ini dirancang untuk mendukung pencapaian CPL Prodi yang mencakup ranah sikap religius dan kemanusiaan, penguasaan konsep hukum, kemampuan berpikir kritis dan inovatif, serta keterampilan menganalisis dan menyelesaikan sengketa hukum secara litigasi maupun non-litigasi. Pembelajaran ini juga didasarkan pada CPL MK yang spesifik, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep teoritik hukum orang dan keluarga, hukum perkawinan, hukum benda, dan hukum waris, serta mampu mengkaji teori dan menerapkannya dalam kasus-kasus nyata di masyarakat termasuk perbuatan melawan hukum. Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar 4 bidang hukum fundamental, yaitu hukum orang dan keluarga, hukum perkawinan, hukum benda, dan hukum waris, termasuk perbuatan melawan hukum. Bahan kajian disusun dalam 14 topik utama yang progresif, mulai dari hukum perdata, hukum orang, badan hukum, catatan sipil, keturunan, hukum keluarga dan perkawinan, hingga hukum benda, hukum waris, dan perbuatan melawan hukum. Ke-14 topik ini menjadi fondasi seluruh strategi pembelajaran dan penilaian. Sub CPMK dirumuskan secara bertahap dengan kata kerja operasional yang meningkat sesuai level kognitif mahasiswa. Pada pertemuan awal, mahasiswa diharapkan mengetahui dan menjelaskan konsep dasar. Di pertemuan selanjutnya, meningkat menjadi membedakan dan menguraikan. Misalnya perkawinan campuran dan putusnya perkawinan. Pada pertemuan akhir, mahasiswa diharapkan memahami dan menganalisis seperti hukum benda, hukum waris, dan perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini memastikan mahasiswa mampu mencapai CPL MK secara utuh. Penilaian difokuskan pada indikator, ketepatan, dan penguasaan dalam menjelaskan dengan teknik non-test melalui tulisan dan presentasi. Penilaian dilakukan secara formatif di setiap pertemuan. Bentuk pembelajaran menggunakan kombinasi tatap muka dan juga daring serta hybrid dengan metode kuliah interaktif plus diskusi. Penugasan mahasiswa melalui partisipasi aktif, membaca sumber materi, serta mengerjakan tugas yang mendukung sub CPMK. Pendekatan ini bersifat student-centered dan mendorong mahasiswa aktif mengkonstruksi pengetahuannya. Materi disusun secara sistematif dan progresif dari konsep dasar hingga aplikatif. Setiap pertemuan dilengkapi dengan sumber materi yang jelas dengan beberapa buku yang ada. Bobot penilaian diberikan secara proporsional antara 5% hingga 10% per pertemuan, dengan bobot yang lebih tinggi pada materi inti yang memerlukan analisis yang mendalam. Desain ini memberikan insentif yang adil sekaligus mendorong keseriusan mahasiswa di setiap tahapan. Sebagai ilustrasi nyata, penerapan pembelajaran akan saya paparkan dalam bentuk video pembelajaran yang mengambil pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua, mahasiswa mempelajari badan hukum, di mana video ini memperlihatkan penerapan metode kuliah dan diskusi, teknik penilaian non-tes melalui partisipasi aktif, serta pemberian tugas secara mandiri dengan menggunakan materi dari kasus-kasus nyata yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini diterapkan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori secara konseptual, tetapi juga mampu menganalisis dan mengaitkan materi dengan permasalahan hukum aktual di lingkungan sekitarnya. Selamat menyaksikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam mahasiswa semua. Sehat semua? Sehat. Oke, kita siap ya untuk mengikuti perkuliahan untuk minggu ini. Siap ya? Siap. Oke, karena kalian tadi sudah menyatakan dengan siap, tentunya untuk bahan perkuliahan yang minggu lalu kalian juga pasti sudah siap. Ya, ada hal yang ingin saya kembali refreshing. Kita minggu lalu membahas mengenai pengertian hukum perdata, sejarah hukum perdata, ruang lingkup hukum perdata. Nah, terkait dengan ruang lingkup ini nanti akan terkait dengan materi kita untuk minggu ini. Ruang lingkup hukum perdata, ayo apa saja? Yang pertama hukum tentang orang. Gampang ingatnya, orang. Yang kedua hukum tentang keluarga. Hukum tentang apa yang ketiga? Harta kekayaan. Harta kekayaan. Yang keempat, harta kekayaannya biar bisa apa? Waris. Harta tentang waris. Ya, jadi ruang lingkup hukum perdata adalah seperti itu. Salah satunya adalah hukum tentang orang yang juga menjadi subjek hukum. Selain orang, ternyata yang menjadi subjek hukum adalah badan hukum. Jadi itu yang kita pelajari saat ini. Ada yang mengenal PT? Ada. Ya. Tahu yayasan? Tahu. Kuliah di yayasan apa? Dunia Cendera. Ada yang kenal koperasi? Ada. Ngutang di koperasi? Dan juga ada CV dan sebagainya. Ya, itu salah satu subjek hukum atau badan hukum yang ada di hukum perdata di Indonesia. Dan untuk kali ini kita akan mempelajari salah satunya, ada beberapa materi yang saya sampaikan, yaitu pertama mengenai teori badan hukum. Kemudian pengertian dan hakikat badan hukum, syarat-syarat badan hukum, kedudukan badan hukum, macam-macam badan hukum, pihak yang mewakili badan hukum, dan tanggung jawab badan hukum. Ya, kita ulangi dari awal ya. Dari teori badan hukum. Teori badan hukum yang biasa kita kenal di sini ada 4, yaitu teori fiksi, di mana badan hukum hanyalah fiksi yang diciptakan oleh hukum. Dia tidak memiliki realitas fisik, hanya ada dalam anggapan hukum. Kemudian yang kedua ada teori realitas, di mana badan hukum adalah realitas sosial yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Dia memiliki kehendak dan kepentingannya sendiri. Tadi kita tanyakan, apakah adik-adik tahu PT, kenal PT, dengar PT? Iya, berarti PT badan hukum itu hidup di lingkungan masyarakat. Ya, oke. Kemudian ada teori organ. Badan hukum dipandang sebagai organisme hidup. Contohnya kita. Organ kita kalau salah satu tidak berguna, apakah kita bisa sempurna jadinya? Tidak ya. Dicontohkan seperti itu. Misalnya dalam pengurus PT itu ada yang namanya RUPS, ada namanya Dewan Direksi, ada namanya Komisaris. Kalau salah satunya tidak ada atau tidak berfungsi, apakah PT itu bisa berjalan dengan baik? Tentunya tidak. Ya, oke, bagus sekali. Walaupun saya belum sampai ke pokok ya, tapi teman-teman rupanya sudah mulai mengerti sekali. Kemudian ada teori kekayaan bersama. Badan hukum adalah suatu kekayaan yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Masing-masing daripada badan hukum tentunya dia mempunyai tujuan kenapa harus membentuk badan hukum itu. Untuk komersil, yaitu apa? PT. Untuk sosial, bisa dalam bentuk yayasan. Atau dalam bentuk CV atau apa, itu bisa bersifat komersil. Ya, baik. Next, yaitu mengenai pengertian dan hakikat badan hukum. Oke, tadi di awal-awal itu kayak pemantik ya. Nah, sekarang kita baru mengetahui apa itu badan hukum. Badan hukum atau diistilahkan dengan Rechtspersoon, di mana subjek hukum yang bukan manusia atau Naturlichtspersoon, tetapi oleh hukum diberi kedudukan sebagai subjek hukum yang mandiri.
Dia dapat memiliki hak dan kewajiban melakukan perbuatan hukum serta menggugat dan digugat di pengadilan. Nah, itu tuh, ya. Apakah PT bisa bermasalah? Bisa. Pernah dengar tidak ada PT yang digugat di pengadilan? Iya kan? Ya, karena apa? Karena PT itu mempunyai hak dan kewajiban, ya, sebagai subjek hukum yang mandiri. Hakikat badan hukum memiliki kepribadian hukum yang mandiri, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendirinya. Jadi, adik-adik kalau tahu bagaimana cara membuka PT ya Pak, gitu kan? Kita kan menyerahkan modal. Modal itu terpisah dari kekayaan kita sendiri, ya, untuk membuka PT tersebut, yayasan tersebut, koperasi tersebut, dia harus terpisah, ya, gitu. Dapat melakukan perbuatan hukum melalui organ dan pengurusnya. Dapat melakukan perbuatan hukum. PT menjalankan bisnisnya, itu melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukumnya seperti apa? Mungkin membuat perjanjian, ya, secara komersil, atau yayasan juga mungkin membuat perjanjian dan perbuatan hukum yang lainnya. Kemudian memiliki tujuan tertentu yang sah menurut hukum. Contoh, Yayasan Dwi Jenderal adalah salah satu yayasan pendidikan yang bersifat sosial dan juga keagamaan. Tujuannya apa? Tujuannya salah satunya adalah memberikan sosial. Sosial dalam apa? Bidang pendidikan. Ya, bidang keagamaan apa? Dengan nuansa-nuansa keagamaan yang ada. Jadi poinnya apa? Yang menyebarkan juga mengenai nuansa-nuansa keagamaan. Ya, seperti itu. Ada tujuannya. Dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Dapat digugat. Sekali lagi tadi kita sudah membahas apabila PT, CV, koperasi melakukan sesuatu dapat digugat di pengadilan, ya kan? Nah, dia juga apabila badan hukum itu dirugikan oleh orang lain, dia juga dapat menggugat. Yang menggugat orangnya apa PT-nya? PT-nya. PT-nya. Jadi dianggap dia sebagai organ. Nah, kembali lagi ke teori tadi ya, dianggap sebagai organ, dianggap sebagai wujud, gitu ya. Ada, tapi dia berupa fiksi. Nah, seperti itu. Baik. Selanjutnya, syarat-syarat badan hukum. Nah, sekarang kalau adik-adik mau bertanya, saya pengen banget Pak buat PT gitu ya. Gimana nih? Ada syarat-syaratnya enggak? Atau apa sih ciri-ciri PT itu sebenarnya? PT yang pertama, ada pemisahan harta kekayaan antara badan hukum dengan pendiri atau anggota. Separate patrimony. Ya, jadi hartanya kita sebagai seorang CEO yang menyamar gitu ya, harus terpisah dengan PT-nya gitu ya. Contohnya PT apa? PT Wijaya atau PT Marques gitu ya. Ya kan? Nah, itu harus terpisah. Kemudian ada tujuan tertentu, memiliki tujuan yang jelas, sah, dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan tentunya kesusilaan. Boleh nggak kita buat usaha yang tentunya melanggar hukum? Nggak boleh dong ya? Tidak boleh. Jadi itu ada ketentuannya. Undang-undang PT ada sendiri. Undang-undang yang mengatur yayasan ada sendiri. Ketentuan mengenai koperasi ada sendiri. Ya, nanti kita akan bahas pada materi yang selanjutnya. Oke. Organisasi yang teratur, memiliki struktur organisasi yang jelas, termasuk pengurus dan anggota yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi, PT bisa berjalan nggak kalau nggak ada yang memimpin? Enggak ya, karena kan dia fiksi nih ya. Nah, yayasan bisa berjalan nggak kalau nggak ada pendirinya? Nggak mungkin ada yayasan itu ya, kalau nggak ada pendirinya ya. Nah, seperti itu. Dan adanya pengakuan hukum. Jadi didirikan dan diakui berdasarkan hukum, yaitu dibuat di akte notaris, pengesahan pemerintah. Ya, untuk yayasan dan juga PT. Bisa dilihat di sana ya adik-adik ya. Kemudian kedudukan badan hukum. Subjek hukum yang mandiri. Dan juga dia adalah domisili hukum. Memiliki tempat kedudukan yang ditentukan oleh anggaran dasar. Ini harus jelas. PT-nya didirikan di mana? Ya, harus jelas. Didirikan di Denpasar, nanti izinnya juga didirikan di Denpasar dan sebagainya. Oke. Kemudian kewarganegaraan. Kita mengenalkan badan hukum, ada PT, ada PMA ya. Orang asing yang memiliki PT itu. Ya.
PT PMA ada juga itu ya. Apakah orang asing boleh buat PT di Indonesia? Boleh, ada ketentuannya. Ya. Kemudian kapasitas hukum dapat memiliki hak milik. PT itu boleh punya mobil nggak? Boleh punya gedung nggak? Ya kan, untuk operasionalnya kan. Atas namanya siapa itu nanti mobil dan gedung itu? Nama PT. Atas nama PT-nya. Ya, itu. Kemudian boleh membuat perjanjian, membuka rekening bank. Ada dia pernah transfer nggak untuk kemana tuh tulisannya transfernya ke PT apa? Bukan ke ibu apa, tapi ke PT atau ke CV gitu ya. Ya, itu adalah kapasitas hukum ya. Memiliki karyawan dan melakukan kegiatan usaha. Tentu saja, kalau nggak buat usaha, nggak melakukan kegiatan usaha, cuannya dari mana? Susah ya? Ya. Oke, kemudian forum hukum dapat menggugat dan digugat di pengadilan. Tadi kita sudah membahas mengenai itu ya. Gugatannya bisa secara perdata ataupun maupun pidana terhadap korporasi. Selanjutnya yaitu macam-macam badan hukum. Ada badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik yaitu negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, perguruan tinggi negeri, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya. Perguruan tinggi negeri pun juga bisa privat ya, seperti di sini ya, swasta juga bisa. Kemudian badan hukum privatnya ada perseroan terbatas yang didorong oleh ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yayasan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, koperasi, perkumpulan, ormas, persekutuan komanditer atau CV dan juga firma. Jadi ini macam-macam daripada badan hukum yang ada di Indonesia. Pihak yang mewakili badan hukum, perseroan terbatas, semuanya diwakili oleh namanya direktur. Jadi direksinya direktur, ada sekretaris direktur, ya kan? Dan sebagainya itu. Kemudian yayasan adalah pengurus yayasan. Ada pembina yayasan, ada pengawas yayasan, ada pengurus yayasan. Nah, biasanya untuk pihak yang mewakili badan hukum diwakili oleh pengurus yayasan. Koperasi, pengurus koperasi mewakili koperasi sesuai dengan anggaran dasar dan keputusan rapat anggota. Kemudian ada disebut dengan perkumpulan, di mana pengurus perkumpulan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah disahkan. Oke. Selanjutnya, tanggung jawab badan hukum. Tanggung jawab badan hukum itu sifatnya terbatas. Jadi, kalau di PT ada namanya pemegang saham ya adik-adik ya. Dia bertanggung jawab sebesar saham yang disetor. Ya. Jadi, di PT itu banyak bisa jadi pemegang saham. Ya, adik-adik kalau misalnya suka membeli saham atau dan sebagainya, walaupun cuma 0,001% gitu ya menyumbang itu, termasuk yang punya enggak. Gitu ya ceritanya ya. Tapi tanggung jawabnya sesuai dengan saham tersebut gitu loh. Ya, oke. Keuntungannya didapatkan pasti. Kemudian ada tanggung jawab organ, di mana pengurus atau direksinya bertanggung jawab secara pribadi. Kalau melanggar anggaran dasar atau melampaui wewenang atau melakukan perbuatan hukum. Tadi di atas juga ada piercing the corporate veil, itu adalah dalam keadaan tertentu kalau ada penyalahgunaan, fraud itu apa? Penipuan ya. Ada fraud, ada undercapitalization atau pelanggaran fiduciary duty. Ya, jadi pengadilan dapat menembus tabir korporasi dan membebankan tanggung jawabnya kepada pemegang saham atau pengurus. Tanggung jawab korporasi, badan hukum dapat dipidana atau denda dalam bentuk tindak pidana korporasi. Sekarang ada tuh baca mengenai kitab undang-undang hukum pidana yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu mengenai tindak pidana korporasi. Nah, ini tercantum di sini adalah salah satunya tindak pidana korupsi. Apa yang bisa terjadi? Mungkin bisa terjadi pencucian uang atau lingkungan hidup, PT-nya itu tidak berusaha untuk memelihara lingkungan hidup gitu ya. Kemudian ada undang-undang ITE atau yang lainnya. Kemudian prinsip separate legal entity, artinya badan hukum memiliki kekayaan, hak dan kewajiban yang terpisah dari pendiri dan pengurusnya. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada adik-adik, apa yang tadi saya sampaikan kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Oke, silakan. Oke, silakan. Mau nanya,
nanya Pak, kalau semisal influencer tuh ada yang bikin PT, nah PT-nya ini digunain buat endorse produk gitu. Kalau semisal produknya bermasalah, itu gimana ya Pak ya? Apa mungkin bisa digugat PT-nya atau bagaimana? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Apalagi adik-adik kan di zaman sekarang ini kita pengen jadi influencer ya. Dengan menggunakan teknologi digital bisa mempengaruhi orang-orang tentunya dengan kebaikan. Salah satu hal yang terbaik memang dilakukan oleh influencer itu dengan membuka PT. Tadi kita jelasin juga bahwa PT itu bisa digugat dan bisa menggugat. Ya, jadi kalau influencer itu PT-nya melakukan sesuatu yang bisa digugat, ya akan digugat dia. Ya, jadi hati-hati juga kalau kita membuat PT atau menjadi influencer. Kira-kira influencer kalau informasinya salah kena yang mana? Bisa pidana juga ya. Undang-undang ITE itu bisa kena juga. Ya, oke, cukup ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang kedua? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau saya misalnya mau membuat usaha nih seperti kopi sama teman-teman saya, apakah harus ada membentuk badan usaha, badan hukum atau PT? Kalau tidak, apa sih resikonya secara hukum? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Ternyata yang ada di kelas ini adalah orang-orang yang menjadi calon-calon bisnismen gitu ya. Influencer yang pengen buat PT, ada yang pengen buat usaha Pak, yang mungkin masih adik bilang itu masih kecil, tapi kan bisa berkembang besar. Tapi kalau misalnya mau buat yang kecil-kecilan, itu boleh ada namanya persekutuannya perseorangan. Ya, tapi kalau sudah mulai besar, disarankan buatlah seperti badan hukum. Ya, kalau ada sesuatu hal yang nanti bisa melanggar atau kewajibannya, hak dan kewajibannya akan lebih ada kedudukan hukumnya. Ya, tadi kan dibilang kalau saya melanggar dan sebagainya ada perlindungannya, tentu ya, asalkan kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan hukum. Ya, oke, sangat bagus pertanyaannya. Gimana kalau gilirannya Bapak yang kembali bertanya? Ya, oke. Tadi pertanyaan cukup dulu ya? Cukup ya? Cukup ya? Oke. Nah, sekarang saya ada pertanyaan. Kita membahas mengenai badan hukum. Ada badan hukum publik, ada badan hukum privat. Ya, oke. Kita kembali refreshing tadi beberapa menit yang lalu. Coba kasih Bapak contoh salah satunya. Oke, ada yang bisa? Oke, silakan. Untuk badan hukum publik itu ada BUMN dan badan hukum privat itu ada PT, Pak. Betul. Badan hukum publik ada pemerintah yang membuka usaha sepertinya BUMN ya. Kemudian swastanya tadi ada PT, koperasi, privatnya ya, koperasi, PT dan sebagainya. Nanti kita bisa ulang lagi kembali. Kemudian pertanyaan yang kedua mungkin kalau ada ciri-ciri daripada badan hukum. Ayo, ada yang masih ingat nggak ciri-ciri daripada badan hukum? Kamu di belakang saya ternyata. Ya, apa nih? Mungkin salah satunya ini memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendiri atau anggotanya. Salah satu cirinya seperti itu. Kekayaannya harus terpisah. Dan yang paling penting kalau mau buat badan hukum harus punya tujuan. Tujuan yang sah, tujuan secara hukum, tanpa harus melanggar ketentuan undang-undang. Oke. Di minggu ini kita membahas mengenai badan hukum. Ya. Kira-kira semuanya sudah paham Bapak belum? Sudah ya. Walaupun nanti kalian mesti searching kembali, kalian pelajari kembali ulang ya. Oke, baik. Di dalam materi kita badan hukum ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, badan hukum merupakan subjek hukum mandiri yang diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan kepastian hukum. Tadi cirinya itu ya? Ya. Kemudian Indonesia mengenal berbagai jenis badan hukum publik dan badan hukum privat yang diatur dalam undang-undang khusus. Tadi ya, disampaikan. Ya, tuh. Kedudukan badan hukum memberikan perlindungan hukum bagi pendiri dan memungkinkan kegiatan skala besar. Yang tadi pengen buka coffee shop, ya, akan diberikan tentunya perlindungan hukum. Pemahaman teori, syarat, kedudukan, perwakilan, dan tanggung jawab badan hukum sangat penting bagi praktisi hukum dan mahasiswa. Tadi disebutin influencer juga harus punya tanggung jawab ya kalau mau membuka PT. Baik, terima kasih buat adik-adik semua.
Baik, adik-adik sekalian, karena tadi sudah kita banyak feedback ya, saya harapkan Anda juga mengerti semuanya. Ada satu yang ingin Bapak sampaikan, yaitu untuk lebih memahami mengenai hal ini, ada baiknya adik-adik membaca beberapa buku yang Bapak sarankan ini. Ya, baca KUH Perdata, baca undang-undang mengenai perseroan terbatas, undang-undang yayasan, undang-undang perkoperasian, dan juga buku-buku dari para ahli hukum yang sudah ada. Ya, cari buku yang bertemakan badan hukum. Oke, bisa secara online, bisa secara offline belinya. Oke ya. Dan minggu depan, nah, tolong dicatat semuanya. Ini ada tugas individu. Tugas individunya boleh didiskus bersama, ya, karena apa? Karena ini kita supaya lebih mengenali bagaimana badan hukum ini, permasalahan yang ada saat ini, ya, supaya kalian lebih paham. Yang pertama, tugasnya adalah analisis penerapan doktrin badan hukum dalam kasus yang nyata. Jadi yang saat ini, kalian bisa mencari kasus-kasus yang terjadi yang melibatkan badan hukum, bisa PT, bisa yayasan, bisa koperasi, bisa BUMN. Kalau yang Bapak tampilkan di sini kan beberapa kasus yang ada. Nanti kalau tidak ada di sini, silakan cari yang lain ya. Bisa juga gunakan yang ini. Contohnya kasus pilot PT Asuransi Jiwasraya, kasus PT Garuda Indonesia, ada kasus yayasan yang bermasalah mungkin, atau kasus PT yang direksinya melakukan tindak pidana korporasi. Ya, oke. Ada pertanyaan mengenai tugas? Ya, silakan. Untuk tugasnya itu soft copy atau hard copy, Pak? Iya. Alangkah baiknya kita paperless nggak? Iya. Nanti silakan di email ya. Nanti saya akan kirimkan ke Korti emailnya. Ya, dan bagaimana cara membuatnya nanti saya akan kirimkan juga. Baik. Terima kasih adik-adik. Saya rasa cukup ya. Karena saya tahu kalian akan ada jam kedua ya, kuliah lagi ya. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua sehat selalu, senang belajar ya, dan gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Nanti kalau pulang jangan lupa hati-hati di jalan juga. Ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, rahayu rahayu rahayu. Om Santi 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 Om.